Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian dari GKI Kebonjati kali ini bertema demokrasi versus demokrasi. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi kali ini saya secara khusus ingin mempusatkan perhatian pada ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara, suatu ketika seorang kepala negara memulai kepemimpinannya. Banyak orang kemudian menjadi tidak suka kepadanya. Mengapa? Karena kepemimpinannya ini berbeda dari kepala negara yang telah lalu. Dia berani mempereteli korupsi dan nepotisme. Dan gaya hidupnya sederhana apa adanya, gak macam-macam. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang menyukai gaya kepemimpinannya. Ini dia, seorang kepala negara yang menjadi harapan untuk perubahan. Saudara-saudara, apa beliau juga tidak punya kelemahan atau kekurangan? Tentu, setiap orang pasti ada kekurangannya. Tetapi saudara-saudara, bangsa Indonesia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalahnya hanya dengan mengandalkan satu kepala negara. Kita masih akan membutuhkan banyak kepala negara di masa depan yang mempunyai komitmen dan mentalitas yang sama untuk memasuki Indonesia yang baru, yang lebih adil, demokrasi, dan sejahtera. Nah, saudara-saudara, saat ini kita belajar dari seorang kepala negara Israel yang menjungkir balikan sama sekali apa-apa yang baik dan yang benar dari apa yang telah dilakukan ayahnya, Raja Hizkia. Sepanjang masa pemerintahan yang sepanjang 55 tahun, raja ini yang bernama Manasye justru menjurumuskan Yehuda ke dalam penyembahan berhala yang paling gelap. Raja yang jahat ini memandang rendah sekali apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada Hizkia ayahnya. Manasye menuntun umat Allah ke dalam sebuah kejahatan yang lebih besar daripada bangsa-bangsa kafir yang dibinasakan oleh Yosua. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah sepertinya membiarkan Manasye mempengaruhi Yehuda untuk melakukan kejahatan yang sedemikian besar? Jawabannya adalah bahwa Allah tidak selalu mau menyingkirkan pemimpin yang fasik dari kedudukan mereka yang berpengaruh. Allah mau menganggap umatnya juga harus bertanggung jawab untuk siapa yang dipilih oleh mereka menjadi pemimpin, menjadi kepala negara. Apakah pemimpin mereka adalah pemimpin yang takut akan Allah, yang hidup menuruti cara-cara jalan-jalan Allah, yang adalah adil dan benar, dan yang mau memajukan masyarakat atau rakyat menuju hidup di dalam damai sejahteranya? Tentu dengan cara-cara yang demokratis dan juga di dalam koridor hukum. Dengan cara inilah Allah ingin menguji umatnya. Apakah umatnya setia kepada perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, yang adalah hukum kasih. Saudara, tetapi ketika Manasye kemudian dibuang ke Babelonia, disitulah dia mulai merasakan bahwa hidupnya susah. Dia menderita. Dan di dalam masa penderitaannya, raja itu kemudian berseru kepada Tuhan sambil merendahkan diri. Ia bertobat. Dan Tuhan mendengar
kemudian memulihkan kembali kerajaan Yehuda. Dan raja ini kemudian mengalami perubahan. Dia membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem dan sekaligus memusnahkan dewa-dewa bangsa Babel. Dalam ayat 14 dan 15 dalam kitab 2 Tawarikh pasal 33 dikatakan, Raja Manasye memperbaiki mezbah tempat beribadat kepada Tuhan. Lalu memerintahkan supaya semua penduduk Yehuda beribadat kepada Tuhan Allah Israel. Dan ayat 17 mengatakan, ketika umatnya melihat perubahan yang berlaku di atas Manasye secara menyeluruh, maka mereka sebagai rakyat juga ikut berubah. Mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudara, apa pesan dari firman Tuhan kali ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah kepala negara dan rakyat perlu memiliki kesamaan the way of life. Kemana bangsa ini harus berjalan. Pedoman yang bertujuan untuk membuat rakyat mengalami keadilan dan damai sejahtera. Dan kita semua perlu mendoakan, tetapi juga perlu mendukung secara nyata pemerintahan yang memiliki visi, misi, dan strategi pembangunan bagi masyarakat Indonesia yang membawa keadilan dan kesejahteraan umat. Pemerintahan yang memiliki nilai-nilai karakter dan moralitas yang diajarkan oleh tiap-tiap agama, tetapi juga yang memiliki keadilan, kesejahteraan sebagai yang keutamaan yang juga diakui oleh seluruh umat manusia di muka dunia ini secara universal. Yang kedua, Tuhan bukan saja mendidik kepala negara agar mereka memiliki keutamaan kepada Tuhan atau memiliki ketakutan pada Allah di dalam menata kehidupan masyarakatnya. Tetapi Tuhan juga ingin mendidik umat, masyarakat, yaitu kita semua, agar kita juga bisa bertanggung jawab dalam hal kita memilih dan memutuskan siapa yang menjadi pemimpin kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap mendoakan dan juga hidup dalam bersosialisasi dengan sesama warga negara Indonesia di dalam alam demokrasi yang bebas dan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai juga dengan hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Mari kita menjalaninya di dalam takut akan Tuhan, karena disitulah kita bisa menemukan adanya damai sejahtera dan keadilan yang juga berlaku bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.